Ya pemirsa, breaking news Berita Satu News Channel kembali dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof untuk kemudian kasus dugaan penistaan agama yang telah menetapkan Ahok sebagai tersangka ini. Menurut Anda ini dampak kalau kita lihat kalkulasi politik bagi para pendukung pasangan ini akan seperti apa? Komitmen mereka ataupun konsisten mereka untuk mengusung pasangan Ahok Jarot ini bagaimana? Kalau komitmen ya pasangan Pak Ahok Jarot itu saya pikir cukup kuat ya, sebab di awal-awal itu sudah ada teman Ahok ya, relawan yang menggalang dukungan. Selain itu juga memang sudah ada kelompok-kelompok relawan ex yang pengusung Jokowi Ahok dulu maupun Jokowi JK pada masa pemilu presiden yang lalu. Walaupun banyak yang menilai sebetulnya udah cukup solid agak pasif ini. Gitu ya. Parpol pendukungnya ini agak pasif untuk sikap belakangan ini. Iya, betul sekali. Memang PDIP misalnya pendukung utama ya Pak Ahok itu kok tidak ada sinyal apapun mengenai kasus penistaan agama. Mungkin ini juga upaya PDIP untuk lebih hati-hati. Tapi yang jelas adalah bahwa isu ini kan sangat sensitif dan kita tahu pendukung Agus Silvi itu sebagian besar adalah pendukung Jokowi untuk konteks pemerintahan kita. Nah, tapi pada konteks Pilgub ini terpecah. Nah, mungkin partai-partai politik juga menjaga ini supaya koalisi dengan Jokowi itu tidak terganggu ketika partai-partai politik yang sama menolak pencalonan Ahok gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat bagaimana suhu politik yang memanas, terutama dengan adanya kasus ini, kemudian Polri telah melakukan hasil gelar perkara, mengambil keputusan bahwa Ahok menjadi tersangka, akan segera diterbitkan diterbitkan sprindik. Apakah kemudian ini bisa cukup efektif untuk menurunkan suhu politik, mendinginkan suasana politik? Iya, yang saya bisa katakan mudah-mudahan, semoga, sebab bagaimanapun jangan sampai ekonomi kita terganggu akibat aksi demo, kemudian nanti tanggal 19 juga ada aksi demo ya, walaupun itu sifatnya lebih sebagai upaya membangun ya kebinekaan, kemajemukan kita, bagaimana mengawalnya itu tanggal 19. Tapi bagaimanapun ekonomi kita itu kan butuh stabilitas politik. Nah, stabilitas politik ini bisa terjaga apabila semua pihak bisa melihat kasus ini dengan kepala dingin, dengan rasional, dengan melalui hukum, tidak dengan memaksakan kehendak. Itu saja poinnya. Jadi bagaimana semua hal diselesaikan secara hukum, secara matang, secara dewasa, sebagai sebuah bangsa. Oke, jadi Anda melihat bagaimana ini stabilitas politik dapat berpengaruh ataupun dapat dipengaruhi lewat hasil gelar perkara hari ini? Iya, mudah-mudahan sih keputusan yang dibuat oleh kepolisian mengenai status Pak Ahok itu akan mendinginkan upaya aksi lanjutan setelah tanggal 4 November, yaitu kalau nggak salah tanggal 25 November ya. Namun demikian tentu saja ini masih tahap awal, proses yang panjang, proses hukum yang panjang. Nah, dalam tahap awal ini tentu akan mengubah atau konstelasi politik menjelang Pilkada Jakarta yang akan datang. Nah, sejauh mana itu berdampak pada elektabilitas masing-masing pasangan calon sangat ditentukan oleh masing-masing pihak menyikapi ini, termasuk Pak Ahok menyikapi kasus yang beliau hadapi. Kalau beliau menghadapinya dengan tenang, dengan santai, tanpa beban, saya pikir itu sesuatu yang baik untuk stabilitas elektabilitasnya. Oke. Baik, Prof tadi dikatakan bagaimana kemudian proses dari penyidikan nanti masuk ke pengadilan, nanti kemudian ada upaya pra-peradilan jika memang kemudian Ahok akan mengambil sikap seperti itu kan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau misalnya kita lihat dari skenario lain, apakah kemungkinan bisa penggantian calon pasangan gubernur wakil gubernur yang diusung, apakah mungkin ada penggantian kalau dilihat dari undang-undang pilkada sendiri? Sama sekali tidak mungkin. Jadi di undang-undang pilkada kita itu ditutup peluang pasangan calon itu mundur, itu ditutup peluangnya. Kenapa? Sebab kalau pasangan calon mundur itu malah kena hukum, bukan hanya dihukum, tapi juga bisa didenda dengan nilai miliar rupiah, besar sekali. Nah, begitu juga apabila partai politik mencabut
pencalonannya itu sama sekali tidak dimungkinkan oleh undang-undang. Oleh sebab itu tiga pasangan calon ini akan tetap bersaing pada Pilkada Jakarta di awal tahun depan. Tinggal bagaimana masing-masing meyakinkan publik bahwa yang satu lebih baik timbang yang lain. Oke. Tapi kemudian jika vonis tadi dikatakan memang masa ini kan akan kemudian lama, proses hukum ini akan bergulir cukup lama, tidak memerlukan waktu yang sebentar. Ketika kemudian tapi ternyata vonisnya diputuskan pada saat sebelum pilkada, jika kemudian status tersangkanya menjadi terpidana, itu akan seperti apa skenario-nya? Jadi begini. Di satu pihak saya cukup yakin sampai pilkada tanggal 15 Februari tahun 2017 itu berlangsung, status Pak Ahok masih sama ya, tersangka. Tapi seandainya pun setelah itu ya menjelang pilkada itu statusnya sudah berubah menjadi terpidana, beliau tetap bisa ikut pilkada. Sebab ini nggak boleh terganggu nih proses pilkada ini, mengingat pasangan calon itu tidak bisa mundur atau dimundurkan, tidak bisa dibatalkan. Baik, Prof. Kita seperti biasa harus tahan dulu perbincangan, Prof. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Breaking News akan segera kembali sesaat lagi.